Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ketemu lagi kita malam hari ini, masih tetap stay at home. Saya percaya kita semua berada dalam keadaan sehat. Lalu kemudian kita tetap berada di rumah dan bersabar sampai segala sesuatu yang kita hadapi saat ini berlalu dari kehidupan kita. Semua orang pasti punya pergumulan, semua orang pasti mengalami persoalan dalam kehidupan rumah tangganya, apalagi di situasi dan kondisi saat ini. Tetapi bagi kita sebagai orang percaya, kita tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, karena kita percaya bahwa Tuhan akan selalu bersama-sama dengan kita. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita berdoa untuk firman Tuhan yang akan kita renungkan pada malam hari ini. Mari kita tundukkan kepala lalu kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, bersyukur untuk hidup yang Tuhan anugerahkan sampai saat ini. Dan kami datang kepadamu menyerahkan kehidupan kami, dan kami juga hendak merenungkan kebenaran firman-Mu. Tuntun kami ya Tuhan, agar kami boleh mengerti dan memahami kehendak-Mu, lalu kami mau melakukannya dalam hidup beriman kami. Mari ya Tuhan, hadir lalu bersabdalah bagi kami. Amin. Ya, Yakobus pasal 1 ayat 12-18 adalah firman Tuhan yang akan kita renungkan saat ini. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan itu datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat, dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Tetapi setiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri, karena ia diseret dan dipikat olehnya. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sedang matang, ia melahirkan maut. Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa pada Bapa segala terang, padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran, atau atas kehendaknya sendiri ia telah menjadikan kita oleh firman kebenaran, supaya kita pada tingkat yang tertentu menjadi anak sulung di antara semua ciptaannya. Ya, demikian pembacaan firman Tuhan. Menarik Bapak Ibu, firman Tuhan kita malam hari ini, salah sendiri. Saya tertarik dengan firman Tuhan yang dikutip dari ayat 15 ya, bacaan kita. Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. Nah, hidup manusia lebih banyak bicara tentang keinginan. Karena saking besarnya keinginan itu, sehingga kita melupakan apa yang kita butuhkan, dan kita sering tidak bisa membedakan mana yang kita inginkan dan mana yang kita butuhkan. Sementara untuk membedakannya sebenarnya sederhana, tetapi karena ambisi manusia dan keserakahan manusia membuat manusia lupa apa yang penting atau apa yang dibutuhkan, dan susah untuk membedakan apa yang diinginkan. Nah, karena keinginan itulah terkadang membuat orang tergoda untuk melakukan sesuatu yang salah. Karena keinginan itu, orang selalu terjebak untuk melakukan dosa. Dan ketika dosa itu sudah terjadi, tidak ada yang mau disalahkan. Nah, Yakobus mengingatkan kita semua bahwa pengalaman dalam Kejadian pasal 3 antara Adam, Hawa, dan ular, mereka saling mempersalahkan. Ketika Allah bertanya kepada laki-laki itu, dia bilang itu perempuan. Dan ketika Allah bertanya kepada perempuan itu, dia menunjuk kepada ular sebagai yang utama.
Tetapi prinsipnya orang lalu berpikir bahwa seakan-akan semua itu berasal dari Allah. Nah, Yakobus menegaskan kepada kita bahwa segala sesuatu Allah itu tidak dapat dicobai. Dan Allah itu selalu berusaha untuk ada dan mendampingi manusia sehingga manusia tidak jatuh dalam dosa, sehingga manusia tidak dicobai. Karena Allah hadir selalu memberi yang terbaik. Allah selalu memberikan yang baik, dan setiap anugerah yang sempurna itu berasal dari Allah. Tetapi jangan lalu kita tidak mau disalahkan atau kita mau cuci tangan lalu kita bilang bahwa ini karena Allah. Tidak. Tapi semua kembali kepada diri kita manusia. Nah, lewat firman Tuhan ini kita disadarkan bahwa ada saat di mana kita semua punya waktu untuk lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, belajar tentang kebenaran firman Tuhan, lalu kita belajar untuk bisa menahan diri. Artinya menahan diri dalam pengertian tidak membiarkan diri kita dicobai oleh keinginan, karena keinginan kita, keinginan yang sifatnya sesaat, keinginan yang sifatnya semu, keinginan yang tidak kekal itu. Tapi yang terpenting adalah apa yang kita butuhkan saat ini. Ketika kita fokus kepada apa yang kita butuhkan, maka kita tidak akan mudah untuk tergoda melakukan segala sesuatu. Karena dikatakan tadi dalam ayat 15 itu keinginan telah dibuahi. Jadi lalu ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia akan melahirkan maut. Jadi keinginan yang berlebihan itu akan menyebabkan dosa. Dan ketika dosa itu sudah dilakukan dan kita telah menjadi bagian dari dosa itu, maka kita terikat di dalamnya, dan pada akhirnya maut menjadi bagian dari kehidupan kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, lewat firman Tuhan kita malam hari ini kita diingatkan kembali untuk fokus kepada kebutuhan. Saat ini yang pertama kita butuhkan Tuhan. Kita butuhkan Tuhan untuk apa? Untuk memberikan kekuatan kepada kita, memberikan kesabaran kepada kita, memberikan hikmat bagi kita untuk tetap menjalani kehidupan dalam situasi dan kondisi yang harus kita lalui saat ini. Yakin dan percaya bahwa ada saatnya semua akan berlalu. Tuhan akan bersama-sama dengan kita dan Ia akan memberikan kekuatan kepada kita untuk selalu mampu berada dalam hidup dalam kasih, anugerah, dan penyertaan-Nya. Tuhan memberkati kita. Amin. Ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita akan lanjut untuk berdoa dengan keluarga yang ada di sektor pelayanan 3, keluarga Nimade Samiasti, keluarga Edison Panjaitan, keluarga Nyonya Kustina Sunario, keluarga pria Angga Saputra, dan keluarga Nelly Margaret Sompi. Mari Bapak Ibu kita tundukkan kepala lalu kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan untuk hidup yang Tuhan anugerahkan pada malam hari ini. Kami boleh belajar dari firman-Mu, paling tidak untuk membatasi diri kami terkait dengan keinginan kami yang berlebihan, sehingga kami tidak bisa membedakan mana itu keinginan, mana itu kebutuhan. Sementara di satu sisi keinginan membuat kami terjebak dalam dosa, dan dosa menggiring kami kepada maut. Tapi ketika kami menyadari apa yang kami butuhkan, maka kami sadar bahwa kebutuhan akan kehadiran Allah untuk menuntun kami, memberikan kami kekuatan, hikmat, dan kesabaran di tengah-tengah situasi yang sulit ini menjadi penting. Dan kami tahu bahwa segala sesuatu Allah akan sediakan juga bagi kami di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk meyakini ini dalam hidup ini, meyakini akan iman dan percaya kami bahwa kami butuh Allah, kami butuh kasih sayang-Mu, kami butuh penyertaan-Mu, kami butuh anugerah-Mu, kami butuh berkat-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan malam hari ini mau berdoa secara khusus bagi keluarga-keluarga yang ada di sektor pelayanan 3. Kami berdoa secara khusus bagi keluarga Nimade Samiasti, keluarga Edison Panjaitan, keluarga Nyonya Kustina Sunario, keluarga pria Angga Saputra, keluarga Nyonya Nelly Margareta Sompi. Bapa, Engkau kenal keluarga-keluarga ini, baik mereka sebagai janda, baik mereka yang
hidup dalam kehidupan keluarga, suami, istri, dan anak-anak terkasih. Bapa berkati mereka dalam pergumulan mereka, dalam segala persoalan kehidupan mereka. Juga Bapa berkati juga dalam sukacita, anugerah, dan berkat yang boleh mereka terima dari waktu ke waktu. Kami berdoa dan berserah sepenuhnya kepadamu ya Tuhan, agar Tuhan memberikan keluarga ini kekuatan dan kesehatan, limpahkan dengan berkat-Mu, lalu jauhkan dari segala hal yang tidak berkenan. Malam hari ini juga ya Tuhan, kami boleh bersyukur bersama dengan jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom Denpasar, karena Tuhan masih setia memelihara kehidupan jemaat ini. Biarlah jemaat ini terus berada dalam keadaan sehat, baik, terutama dijauhkan dari virus COVID-19 ini ya Tuhan. Bagi mereka yang berada dalam keadaan kelemahan tubuh karena penyakit yang mereka alami, baik itu penyakit terminal ya Tuhan, Bapa berkati, beri harapan, beri sukacita, berkati obat penawar, makanan, minuman, tangan para medis maupun keluarga. Berdoa secara khusus bagi Bapak Yakob Sampilalong dan Saudara Hesron. Bapak Yakob dalam proses pengobatan kankernya Tuhan, Bapak berkati rencana radiasi yang akan berlangsung di Rumah Sakit Sangla. Berdoa juga bagi Saudara Hesron, Tuhan pulihkan dari sakit penyakitnya ya Tuhan. Kami berdoa juga bagi jemaat Tuhan, bagi para janda, duda, anak yatim piatu, dan juga para lansia, mereka yang berada dalam keberadaan mereka yang membutuhkan pendampingan, yang membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari Tuhan. Bapa berkati mereka ya Tuhan, dalam keberadaan mereka dan dalam kehidupan mereka. Berdoa secara keseluruhan bagi kehidupan jemaat-Mu, Bapa berkati mereka dalam setiap usaha mereka, di dalam pekerjaan mereka, juga dalam menjalani masa-masa pensiun mereka. Kami percaya bahwa Tuhan ada dan selalu hadir, memberikan kekuatan, memberikan kesehatan, memberikan sukacita di tengah-tengah situasi dan kondisi bahwa semua orang harus stay at home. Walaupun begitu banyak orang juga yang melanggar aturan ini, tapi kami percaya bahwa Tuhan punya cara untuk memelihara kehidupan jemaat-Mu. Demikian juga ya Tuhan, saudara-saudara kekasih kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, di dalam pekerjaan mereka, dalam pergumulan mereka, orang tua, keluarga kami, juga Bapak Ibu kekasih yang dengan setia mengambil bagian dalam sabda dan doa jemaat Shalom setiap saat ya Tuhan. Bapak berkati mereka dalam pekerjaan mereka, juga dalam usaha mereka, juga di dalam keseharian mereka. Berkati keluarga, rumah tangga mereka, berkati anak-anak kekasih mereka, berkati setiap pasangan mereka, setiap keberadaan mereka. Terima kasih Tuhan. Berdoa bagi gereja-Mu yang terus Tuhan pakai di tengah-tengah situasi ini untuk mewartakan firman-Mu secara daring. Bapak berkati gereja-gereja yang terus memelihara iman umat-Nya. Biarlah umat-Mu terus terpelihara iman dan percayanya kepadamu. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa bagi jemaat Tuhan, jemaat GPIB Shalom Denpasar. Berkati para pelayan, para penatua, diaken, pengurus pelkat dan komisi, karyawan kantor, juga Saudara Hesron yang juga ambil bagian dalam masa magangnya di sini. Berdoa juga ya Tuhan bagi kehidupan panitia pembangunan, panitia malam dana. Kami percaya sungguh bahwa Tuhan punya cara dan waktu Tuhan yang tepat untuk memberikan kesempatan bagi kami untuk melayani dan mengerjakan tugas tanggung jawab yang dipercayakan bagi kami. Ya Tuhan Allah Bapa kekal dalam kerajaan sorga, seluruh kehidupan kami pertaruhkan ke dalam tangan-Mu. Berdoa juga ya Tuhan bagi pengelola krisis Kitchen Bali yang juga dengan sukacita dan rela hati ikut terlibat dalam membantu panganan bagi jemaat hamba di tempat ini. Bapa berkati mereka, limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan mereka lewat Pak Margono, dan biar Bapa memberkati Pak Margono bersama dengan keluarganya.
Berdoa bagi keluarga-keluarga, saudara kekasih hamba dimanapun berada ya Tuhan, dan juga jemaat Tuhan, orang tua, keluarga yang jauh terpisah di kampung halaman masing-masing. Tuhan pimpin dan sertai serta berkati mereka. Terima kasih Tuhan, seluruh kehidupan jemaat Tuhan hamba pertaruhkan. Berkati juga tenaga-tenaga medis yang terus berjuang di garis terdepan untuk menyembuhkan saudara kasih kami yang mengalami sakit, terutama mereka yang terinfeksi virus COVID-19 yang dinyatakan positif, dinyatakan dalam status PDP maupun ODP ya Tuhan. Kami percayakan mereka sepenuhnya ke dalam tangan-Mu, biar Tuhan juga pulihkan mereka dan mereka boleh kembali berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Bersyukur bagi mereka yang boleh disembuhkan dari waktu ke waktu. Biarlah ini menjadi pengalaman berharga dan semakin membuat mereka mendekatkan diri kepadamu. Pemerintah bangsa dan negara kami, Bapak berkati juga Bapak Presiden seluruh jajarannya, Bapak Gubernur Bali dan seluruh jajarannya, Bapak Wali Kota, Camat, Lurah, bahkan kepala-kepala dusun ya Tuhan. Bapak berkati mereka dalam kepemimpinan mereka di tengah-tengah masyarakat. Kejujuran dan hikmat yang dibutuhkan dari mereka untuk dapat menjalani tugas tanggung jawab mereka. Terima kasih Tuhan, jaga pelihara kami pada malam hari ini dalam istirahat kami. Limpahkan berkat-Mu dalam kehidupan kami, lalu ampuni kami atas salah dan dosa yang telah kami perbuat. Sempurnakan doa ini dengan berkat yang berasal daripada-Mu. Biarlah kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus serta persekutuan dengan Roh Kudus mau tinggal menyertai, memelihara, memberkati kehidupan saudara-saudara sekalian dari malam ini hingga pagi nanti dalam anugerah kasih dan penyertaan Tuhan. Amin.